Jadi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Marlais Majuta, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan. Jadi ini adalah tokoh yang sangat penting di dalam pansus ASN juga. Karena kenapa saya panggil beliau? Karena ada Permen terbaru 19 tahun 2016. Nanti bisa dijelaskan Pak Marlais. Dan hal yang sangat penting kita ketahui mengenai lelang. Jadi saya secara pribadi langsung telepon beliau untuk minta bantu menjelaskan dalam acara ini. Pak Suryadi ini juga tokoh sangat penting juga, boleh asisten, boleh kepala biro, namun semua otak dan pemikir bagaimana ada Pak Suryadi. Jadi beliau ini betul-betul tokoh yang mengetahui tentang aset Sumatera Utara. Ya, saya juga minta beliau, harusnya nggak bisa hadir beliau. Saya langsung telepon Pak Asisten, tolong beliau hadir. Juga Bu Lurita Ninglung, ya tidak jauh dari Jambi. Ya, kami kira-kira paling lama 6 jam bisa kami tempuh bukan baru. Ya, Direktur Eksekutif Mitra Sumut. Ini adalah tokoh yang sering kritis terhadap anggaran maupun aset-aset di Sumatera Utara. Nah, Pak Nafi, mungkin adik-adik mungkin heran kenapa saya dan Pak Nafi dua-dua dari pansus aset, ketua dan wakil ketua kita berbicara. Karena saya ini baru diangkat sejak Oktober. Pansus aset ini dibentuk itu sejak bulan Maret. Jadi Pak Nafi sudah menjadi pimpinan di pansus aset ini sejak bulan Maret sampai Oktober, baru ada penggantian saya masuk sebagai ketua pansus. Jadi mungkin beliau lebih jauh mengerti tentang selama ini DPRD, pansus aset DPRD ini sudah bekerja. Jadi saya butuh sangat bantuan daripada Pak Nafi Haram. Beliau dari fraksi Golkar dan kebetulan kami berdua satu dapil, ya, dapil Medan KS 1. Bicara mengenai aset, kenapa DPRD ada bentuk pansus aset? Ya, mungkin ada juga. Ya, aset kan itu urusan pemerintah. Dasar hukumnya adalah setiap APBD itu harus ada pengesahan dari DPRD. Ya, jadi kita DPRD juga selalu diberikan wewenang untuk pengawasan. Kita perlu mengetahui itu. Ya, setelah diperintah undang-undang, yang diharapkan apa dari pansus aset ini adalah sehingga nanti pansus aset memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Utara supaya aset itu lebih teratur dan tertib, tertata dengan baik. Ada masuk ke kartu inventaris barang. Itu harapan kita. Nah, selama perjalanan daripada pansus aset yang saya ikuti, kita sudah berhasil mengembalikan aset kita yang terlantar, ya, yaitu di Bandung. Pihak ketiga sudah komplain, sudah pasang mau dibangun, akhirnya ada masyarakat yang baik melaporkan pada kita, sehingga Pak Hanafi yang paling motor saat itu, ya, kita datang, kita desak Pemprov Su, sehingga sudah selesai. Sertifikat sudah milik kita, dan kita sudah minta Wali Kota Bandung untuk memperhatikan aset di Sumatera Utara. Jadi itu sudah final dan tidak bisa diganggu lagi. Itu sudah selesai. Dan ada pansus ada aset kita temuan pansus juga sudah terlantar sejak tahun 1983. Yaitu bekas pabrik es yang di Kuala Simpang. Ya, jadi kebetulan sana juga mau dibeli oleh Bupati untuk perluasan rumah sakit dan PDAM Tirta Nadi, PDAM Tirta apa tuh Pak? PDAM Tirta apa namanya di Tamiang, Tirta Tamiang akan perusahaan itu. Jadi kita juga sudah turun, kita sudah lihat aset yang terlantar sejak 1983 dan sejak 1983 HPL-nya juga sudah habis. Nah, ini yang menjadi
menghabiskan uang dalam 4 pegawai negeri Sumatera Utara, 3 sudah menyusun, sekarang tinggal 1 itu aset yang menghabiskan APBD Provinsi Sumatera Utara. Ya. Padahal kita sebelumnya juga ada pansus. Tahun 2007 kita ada pansus aset yang dibentuk bulan Mei dan ditutup di 2009. Ada 7 rekomendasi daripada pansus aset tersebut. Kembali kita menanyakan kepada Gubernur Sumatera Utara bagaimana hasil pelaksanaan dari pansus rekomendasi pansus yang 2009 tersebut yang dibacakan pada bulan September kalau nggak salah. Sampai hari ini kita belum dapat jawaban. Yang kita dapat faktanya adalah 2.400 lebih kurang ya Pak ya, aset tidak bergerak kita yang untuk tanah dan bangunan, hanya 6% yang disertifikasi. Kondisi begini, ini akan memberikan peluang bagi penggarap penjogrok tanah, ya, apalagi BPN sekarang ini sudah tak jelas. Nah, bisa keluar surat, aset BPN itu bisa selesai. Ini sebenarnya BPN mesti kita panggil sejauh mana BPN selaku lembaga pemerintah resmi ikut mengamankan aset-aset Provinsi Sumatera Utara. Kedapatan kita, contoh di Kabanjahe, bekas tanah Pemprov itu sudah menjadi ruko. Saya nggak tahu Pak Suryadi, apakah itu sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Dan banyak lagi aset kita yang tak jelas. Selaku pansus, kami sudah mendatangi kementerian, baik Kementerian Keuangan ataupun beberapa kementerian terkait tentang aset. Ada salah juga pemerintah pusat. Ada 10 kementerian yang asetnya diserahkan kepada Pemprov karena otonomi daerah, perhubungan, pendidikan, ya, dan tenaga kerja Pak ya, transmigrasi dan tenaga kerja sosial. Sampai hari ini barangnya diserahkan alas haknya, sertifikatnya tak jelas. Sampai Menteri Keuangan kita datang pun harusnya dia mencatat tentang aset yang ada di seluruh Indonesia. Dia pun tidak mengatakan, dia jelas-jelas mengatakan di depan kami, anggota pansus saat itu juga Pak Nafi ada, bahwa aset itu tidak tercatat sama kami, sudah tidak tahu lagi di mana. Tapi seingat kami pada saat itu adalah pemerintah menunjuk BPKP sebagai ketua tim penyerahan aset ke seluruh provinsi Indonesia. Karena kunjungan kami adalah pakai surat perintah, maka tidak bisa serta-merta kami mendatangi BPKP. Nah, kita akan berangkat lagi bulan ini ke BPKP menanyakan tentang itu. Sebenarnya keberhasilan pansus aset ini harus kerja sama semua. Artinya kerjasama dari pihak SKPD atau instansi terkait, kerjasama dengan masyarakat. Ada juga aset kita telantar. Ini salah satu juga yang di Bandung itu laporan dari masyarakat. Masih ada juga, saya terima SMS juga. Ada dari Tapteng, ya, ada dari Sibolga, tentang aset kita. Dan memang betul. Salah satu contoh misalnya Bina Marga Pak ya, Bina Marga atau Bina Jasa Marga, ada Bina Marga. Bina Marga menyerahkan banyak aset dia, lahan kosong dan sebagainya. Ada salah satu Pak Alam adalah mantan pegawai Bina Marga. Gak sampai hati melihat lahan-lahan ex Bina Marga dikelola pihak lain yang gak jelas tanah pemerintah, diduduki orang lain. Dan bahkan sudah ada mereka mengajukan permohonan sertifikat untuk menjadi miliknya. Ini hal yang jelek tentang penataan aset yang ada di kita, dan bukan Provinsi Sumatera Utara. Kita sudah ke Jogja, ya, kita sudah, Bandung bagus, Bandung 94% sudah sertifikasi dari 6.000 asetnya, ya. Dan harga
hampir sama di seluruh Indonesia, pemulung yang kurang baik. Ya, mudah-mudahan ya, kalau pansus rekomendasi pansus ASN pertama tidak dilaksanakan dengan baik atau dengan baik, saya nggak tahu. Kalau dengan baik nggak mungkin 6% ASN kita yang sudah tersertifikasi. Itu masalah pertama tentang ASN yang terdata dan jelas. Masalah kedua adalah pengalihan baik kepada pihak tiga, artinya bukan pemerintah, baik kepada pemerintah, itu digandaskan oleh Kepmen dan undang-undang yang ada. Belum lagi yang berperkara. Untuk ada diketahui dan Fitra juga ketahui, selalu berperkara tentang aset, tentang tanah. Kita punya kepala biro hukum, tapi tidak pernah kita menang. Selalu menyalahkan pada palu daripada hakim. Dia nggak tahu harga palu hakim itu ada ono-ono hakim yang bermain. Dan kita tidak pernah mencadangkan untuk anggaran untuk itu, sehingga hampir selalu kita berurusan dengan hukum, kita kalah. Dan kedua, saya juga mau tanya juga dengan Pak Suryadi, juga dengan KPKNL, tapi nanti aja jawab pada saat Bapak jadi pembicara. Sejauh mana dalam 2004 sampai hari ini, sebagai penting juga untuk laporan kami selaku Pansus ASN, yang pernah Bapak lakukan lelang tentang aset Provinsi Sumatera Utara, atau Pak Suryadi sudah mendatangkan berapa aset yang ada selama ini dari 2004 sampai hari ini? Pansus juga harus tahu kenapa DPRD Sumatera Utara salah satu yang ikut andil pengesahan dalam penjualan dan pembelian aset. Ya, kita lihat bahwa Angkasa Hotel sudah selesai, Pringadi, rumah sakit Pringadi serahkan ke Medan, rumah sakit Parunya hilang dari perumahan. Ya, di daerah Pancing itu lebih kurang 400 hektar tuh Pak dulunya ya, di B Plus. Berapa hektar yang kita kelola di sana hanya untuk pendidikan, perkantoran, ya, dan sarana olahraga. Tapi sekarang sudah banyak berdiri rumah-rumah di sana. Alasannya kita nggak ada uang membangun, ya kan? Banyak lagi masalah adik-adik semua. Jadi saya ingatkan juga, karena ini suruh banyak bicara, tapi waktu dibatasi 5-7 menit, saya rasa sudah lebih. Ya, saya ingatkan, ya adik-adik, terutama Fakultas Hukum, Fakultas Akuntansi, ya Fakultas Akuntansi, saya ngerti betul akuntansi pemerintah. Ya, tolong pengalihan pansus itu, pengalihan aset Provinsi Sumatera Utara itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kemarin kita baru dapat informasi dari Pak Suryadi dan teman-teman bahwa ke depan sudah banyak kerja Pak. KPKNL wajib, KPKNL nggak wajib untuk pelelangan, termasuk mobil-mobil kami kalau udah pakai 7 tahun, ada yang 10 tahun sudah lelang di KPKNL. Dan kita harap, karena kita tahu juga KPKNL ini ada dikuasai oknum tertentu. Ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Ada OKP berdiri, oknum tertentu. Kita harap Pak, kalau ada kayak gitu kita DPRD turun ke lokasi Pak, karena akan tidak maksimal, ya, akan tidak maksimal harga barang tersebut sehingga berpotensi negara dirugikan. Ya, jadi itulah saya sampaikan dari saya selaku Ketua Pansus. Mungkin nanti ada, saya yakin ini banyak kekurangan ya karena waktunya di sangat sempit. Ya, biasanya kita bicara 1 jam Pak, ya, tapi dikasih 7 menit. Jadi mungkin Pak Nafi nanti bisa melengkapi Pak apa-apa yang kurang daripada Pansus. Saya rasa itu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk Pak Suryadi.